Ya, untuk hasil auto ini kita akan bahas secara kuartalan dan kumulatif. Yang pertama, pembahasan secara kuartalan. Auto ini melaporkan pendapatan bersih pada kuartal kedua di tahun 2024 sebesar 4,6 triliun. Ini adalah penurunan 0,04% secara kuartalan, tapi masih pertumbuhan sebesar 4,2% secara tahunan. Segmen yang menyumbang angka terbaik adalah dari segmen tradingnya, dengan peningkatan menjadi 2,4 triliun, peningkatan 5,3% secara kuartalan dan 13,4% secara tahunan. Pendapatan dari segmen manufacturing justru yang mengalami penurunan, menjadi 2,6 triliun, penurunan 4,7% secara kuartalan dan 2,5% year on year. Ini dikarenakan pelemahan angka penjualan mobil pada paruh pertama di tahun 2024 ini. Dan kita lihat beban pokok pendapatan sedikit meningkat menjadi 3,9 triliun, peningkatan cuma sekitar 0,9% secara kuartalannya. Ini yang menyebabkan penurunan laba kotor menjadi 700 miliar, penurunan 4,76 secara kuartalan, tapi peningkatannya sebesar 2,49%, jadi masih cukup baik. Dengan demikian kalau kita lihat di laba operasional pun meningkat menjadi 479 miliar. Ini peningkatan 2,6% secara kuartalannya dan 8,9% secara tahunannya. Kalau kita lihat ke bawah juga di laba sebelum pajak penghasilan ini meningkat 628 miliar. Nah, ini kita melihat peningkatan tersebut dikarenakan adanya di penerimaan dari hasil penjualan tanah pada kuartal kedua 2024 ini. Dan demikian kita lihat di laba bersih juga yang diatribusikan pada induk juga menaik ya, sekitar menjadi 539 miliar, ini peningkatan 13,5% secara kuartalannya dan peningkatan yang cukup fantastis sekitar 46,5% secara tahunan. Next. Di table ini adalah angka financial highlight dari auto untuk kuartal kedua di tahun 2024. Biarpun angkanya terlihat kurang tinggi dibandingkan kuartal pertama ya, kalau kita bandingin, ini masih tidak masalah karena adanya faktor seasonality pada kuartal kedua 2024, karena adanya hari liburan yang lebih panjang dibandingkan kuartal pertama. Angka penjualan mobil yang masih cukup lemah juga membuat manufacturing segment juga cukup tergerus pada kuartal pertama. Tapi karena trading segmen yang masih cukup resilient pada kuartal kedua di 2024, ini membuat kinerja auto masih terjaga pada paruh pertama ini di 2024. Angka laba sebelum pajak, penghasilan, dan laba bersih masih jauh lebih baik dikarenakan adanya penjualan tanah pada kuartal ini yang terreflek pada segmen others-nya di gambar yang kita lihat sini. Next. Kalau untuk secara kumulatif kita lihat penjualan terlihat lebih lemah pada paruh pertama di tahun 2024 ini ya, dibandingkan paruh pertama di 2023 dengan angka cuma sekitar 9,2 triliun, penurunan 2% secara tahunannya. Pendapatan segmen perdagangan meningkat menjadi 4,7 triliun, ini peningkatan 10% year on year, sementara segmen manufacturing tetap lemah di 5,3 triliun, penurunan 9,4% year on year. Penurunan di segmen manufacturing terjadi baik di kuartal pertama dan juga kuartal kedua karena penjualan mobil yang lebih rendah sekitar 19,4% kalau kita bandingkan ke tahun lalu. Kami mengharapkan sebetulnya angka ini membaik di second half 2024, terutama di kuartal ketiganya ya, karena berkat potensi hasil yang lebih baik dari acara GIAS 2024 ini. Dari sisi beban pokok pendapatan, auto juga mencatat sedikit penurunan menjadi 7,8 triliun, penurunan sekitar 1,8% secara tahun ini, terutama disebabkan oleh penurunan besar di first half 2024. Meskipun beban pokok menurun, penurunan pendapatan yang lebih besar menyebabkan laba kotor turun menjadi 1,4 triliun. Ini penurunan 3,2% year on year-nya. Dan kalau kita lihat ke beban operasional turun menjadi 946 miliar, penurunan sekitar 1,9%, yang ini cukup baik ya. Kalau kita lihat penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan dari G&A atau General and Administrative Expenses yang menjadi 446 miliar. Ini penurunan 11%. Sementara kalau kita lihat biaya S&M atau Selling and Marketing ini justru sudah meningkat sekitar 500 miliar, peningkatan 8% secara tahunan. Akibatnya auto mencatat laba operasional yang lebih lemah di 489 miliar, ini di bawah sekitar 5,8% kalau kita bandingkan secara tahunannya. Namun laba sebelum pajak penghasilan di first half ini meningkat ya. Kembali lagi ini meningkatnya karena ada penjualan tanah di kuartal kedua 2024. Dan demikian kalau kita lihat laba bersih yang diatribusikan pada induk, ini juga ada peningkatan menjadi 1 triliun. Ini peningkatan 26,6% year on year. Overall performance-nya sebetulnya cukup baik ya.
Next. Kalau kita lihat ini adalah angka paruh pertama 2024 secara detail. Kalau berdasarkan run rate rata-rata 3 tahun, pendapatan bersih dan laba kotor masih inline ya dengan perkiraan kami. Sementara kalau untuk laba operasional, laba sebelum pajak dan laba bersih, ini kita melihat sebetulnya above dari estimasi kita. Tapi ini kita atribusikan karena adanya transaksi one off yaitu penjualan tanah. Next. Untuk untuk monthly-nya sebetulnya data untuk bulan Juli 2024 sudah keluar. Kalau kita lihat wholesale for wheel untuk Juli 2024 mencapai 74.160 unit. Ini peningkatannya sebetulnya cukup tipis secara month on month sekitar 1,7%. Tapi dibandingkan year on year ini masih penurunan 7,9%. Tapi kalau kita lihat trennya di gambar yang paling atas itu ada tren perbaikan ya, di mana waktu Januari 2024 ini defisitnya sekitar 26%, tapi sekarang cuma 7,9%. Jadi kalau kita lihat secara overall ini ada pertumbuhan yang cukup baik. Kalau kita juga ngelihat pangsa pasar terbesarnya masih di Astra di 59,0%, dan monthly market unit trendnya juga Astra dan beberapa kendaraan lain seperti Honda dan juga Suzuki sebetulnya ini relatively ada peningkatan tapi nggak begitu tajam. Yang kita lihat sebetulnya brand-brand lain justru mengalami penurunan dikarenakan kenaikan penjualan mobil terhadap BEV. Next. Ya, mungkin untuk outlook ke 2024, kami mengharapkan penjualan mobil meningkat di second half 2024 ini karena ada banyak faktor. Faktor pertama kita melihat adalah Gias. Pada penjualan Juli dan Agustus, kita merasa akan didorong oleh Gias Jakarta Series. Secara historis, penjualan melonjak sekitar 10-11%. Kalau untuk September, karena Gias memiliki beberapa seri seperti di Surabaya, Bandung, dan Semarang yang akan digelar pada bulan September, kita berharap ini penjualannya akan didorong pada bulan tersebut, dan dengan demikian peningkatan sekitar 5-6%. Untuk Oktober karena tidak ada event dan tidak ada apapun, kita merasa akan menjadi yang relatif datar penjualannya. Tapi kalau untuk November dan Desember diperkirakan akan meningkat lagi karena lebih banyak diskon yang diberikan untuk mengosongkan ruang inventory model 2024 untuk mempersiapkan model 2025. Next. Ya, dengan demikian kami menurunkan rekomendasi dari buy menjadi hold, tetapi ini karena dengan target price yang lebih tinggi ya. Terutama karena sebetulnya target price yang kita set sebelumnya di 2.200 sudah tercapai. Kami memutuskan juga untuk merevisi asumsi kita, khususnya pada target penjualan kendaraan four wheels di full year 2024, yang sebelumnya pada auto ini kita targetkan sekitar 800.000 doang kendaraan, tapi sekarang kita ada revisi ke 852.000. Dengan demikian beberapa forecast kita pun ada perubahan ya. Kita menilai auto menggunakan metodologi DCF sekitar 5 tahun dengan WACC sebesar 9,9% dengan tingkat pertumbuhan terminal sebesar 2,5%. Auto saat ini diperdagangkan pada PI sekitar 5,4 kali, di bawah rata-rata PI 2 tahun sebesar 6,43 kali. Kita memiliki beberapa perubahan pada forecast inisial kami untuk mempertajam forecast kita ke depannya. Ya, next. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Glenda.